سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sebagai umat Islam yang mempunyai rukun Islam dan rukun iman, tentunya kita semua sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Sehingga kita berharap agar setelah kita meninggal, kita ditempatkan di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Mohon digarisbawahi, kita dimasukkan Allah ke dalam surga itu karena rahmatnya, bukan karena amal ibadah kita. Karena pernah ada kisah seseorang yang diperintahkan Allah, masuklah ke dalam surga karena rahmatku. Lantas orang itu menjawab, tidak ya Allah, saya masuk surga karena amal ibadahku. Lantas seketika Allah perlihatkan besaran amal ibadahnya dibanding dengan nikmat yang dia peroleh semasa hidup. Seketika itu amal ibadah orang tersebut terlihat tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah yang dia peroleh. Tapi ada lagi sebagian orang yang mengatakan, kalau masuk surga karena rahmat Allah, buat apa kita beramal ibadah? Itu pemikiran yang cukup lucu menurut saya. Karena di dunia ini kita hanya bertugas untuk mencari muka kepada Allah supaya bisa dirahmati dan diizinkan memasuki surganya. Bagaimana caranya mencari muka kepada Allah? Tentunya dengan iman, yaitu mengerjakan semua perintahnya dengan beramal ibadah dan menjauhi semua larangannya. Tapi kita juga harus berhati-hati. Ternyata ada 11 dosa penghapus amalan yang harus kita ketahui, agar amal ibadah yang selama ini kita kerjakan tidak sia-sia. Apa sajakah ke-11 dosa itu? Berikut penjelasannya. 1. Murtad atau keluar dari Islam. Kalau yang ini kayaknya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, karena sudah tentu dengan keluar dari Islam, semua amal ibadah kita direset kembali menjadi nol. Dalilnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Yang kedua adalah syirik. Syirik ini merupakan salah satu dosa yang saat ini bisa dibilang adalah dosa terselundup. Beda halnya dengan murtad. Kalau murtad, orang itu sudah jelas-jelas mendeklamasikan bahwa dia tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau syirik, orang yang melakukannya tidak menyadari dosa itu adalah syirik. Dia muslim dan percaya bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga kita harus lebih memperdalam untuk belajar syariat agama kita supaya tidak terjebak dalam kesyirikan. Dosa syirik yang saat ini masih sering terjadi adalah seperti mendatangi dukun yang berkedok ustadz untuk menanyakan ramalan, meminta jimat-jimat untuk pengasihan, kekebalan, dan lain-lain. Dan mirisnya lagi, semuanya berkedok dengan agama, sehingga orang ini merasa bahwa ini bukanlah sebuah dosa kesyirikan. Yang ketiga lebih parah lagi, karena dosa ini terjadi pada saat kita melakukan amal ibadah, dan sama sekali tidak bisa kita sadari kalau kita tidak berhati-hati, yaitu riya dan sum'ah. Riya adalah memperlihatkan suatu amal ibadah agar dipuji orang lain, sedangkan sum'ah adalah menceritakan amal ibadah dan kebaikan yang ia kerjakan dengan tujuan agar dipuji. Dalilnya adalah Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan ia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan sabda Rasulullah SAW, siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa saja yang ingin mempertontonkan amalnya, maka Allah akan mempertontonkan aibnya bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah. Hadits riwayat Bukhari. Yang keempat dan kelima adalah durhaka kepada orang tua dan mengungkit pemberian. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak terima amal ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah: anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Hadis Hasan.
Riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir nomor 7547 dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Munziri dan Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 1785. Keenam, meninggalkan sholat wajib, terutama sholat asar. Untuk poin yang keenam ini, kita mungkin sudah familiar dengan hadis yang sering dibacakan oleh khatib dan para ustadz, yaitu yang pertama kali dihisab dari hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya menjadi baik baginya, dan jika sholatnya jelek, maka menjadi jelek seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabarani nomor 1859. Dan ada hadis khusus mengenai sholat asar, yaitu sabda Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugur amalnya pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 553. Ketujuh, mengkonsumsi khamar. Khamar adalah segala yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, baik bentuknya cair, gas atau padat. Allah telah mengharamkan segala jenis khamar di dunia dan menghalalkannya di surga kelak sebagai ujian bagi hambanya dan melindungi kesehatan manusia itu sendiri. Dalilnya, sabda Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang minum khamar, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Jika ia mengulanginya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Jika ia mengulangi, maka salatnya tidak diterima 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Jika ia mengulangi keempat kalinya, Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minuman dari sungai Khabal, yaitu sungai dari nanahnya penduduk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1862. Yang kedelapan adalah memelihara anjing. Memelihara anjing dapat mengurangi pahala seseorang setiap harinya 1 qirat, kecuali anjing untuk menjaga ladang, menjaga ternak, dan berburu. Nabi SAW bersabda, barang siapa memelihara anjing, maka amalan solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirat. 1 qirat adalah sebesar gunung Uhud, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 qirat adalah pahala sebesar gunung yang besar. Sebagaimana ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, apa itu 2 qirat? Jawab beliau, seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan adalah bid'ah. Bid'ah yaitu berbuat suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabatnya, maka amalan tersebut tidak ada nilainya, tiada pahalanya, bahkan pelakunya akan mendapatkan dosa. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jika bid'ah tersebut dilakukan di Madinah, maka selain amalannya tertolak, ia juga akan mendapatkan laknat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Madinah adalah haram dari air hingga tempat ini. Siapa yang melakukan bid'ah di dalamnya, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikatnya, dan seluruh manusia mukminin. Allah tidak menerima ibadah sunnahnya dan wajibnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, bermaksiat ketika sendiri atau sepi, menganggapnya legal lalu menceritakan. Dalilnya, sabda Nabi Muhammad SAW, aku benar-benar tahu sekelompok umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sepenuh gunung Tihama yang putih, lalu Allah jadikan itu laksana debu yang berterbangan. Sauban bertanya, wahai Rasulullah, jelaskanlah siapa mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari. Beliau menjawab, mereka saudara kalian dan sejenis dengan kalian. Mereka sholat malam seperti kalian, tetapi mereka adalah kaum yang apabila bersendirian dengan larangan Allah, mereka melanggarnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4245. Namun orang yang menyembunyikan maksiatnya kemungkinan Allah ampuni selagi tidak membiarkannya kepada manusia. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, setiap umatku diampuni kecuali orang-orang yang menampakkan. Di antara contoh orang yang menampakkan adalah seseorang berbuat dosa di malam hari, lalu di pagi hari membiarkannya padahal sudah Allah tutupi. Dia berkata, hai fulan, tadi malam aku berbuat ini dan itu. Di malam hari ia ditutupi oleh Rabbnya, tapi di pagi hari ia justru menyingkap tutupan Allah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang ke-11, membunuh seorang muslim tanpa hak dan syariat yang dibenarkan adalah haram dan termasuk dosa besar. Begitu pula non-muslim atau kafir yang tidak memerangi kaum muslimin juga dilarang untuk dibunuh. Dalilnya Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 93, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadits riwayat An-Nasa'i. Dan di sabda yang lain, siapa yang membunuh orang beriman dengan perasaan gembira, maka Allah tidak menerima ibadah sunnahnya dan wajibnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4270. Itulah 11 dosa yang harus kita hindari dan berhati-hati agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa tersebut, yang konsekuensinya adalah hangusnya seluruh pahala yang kita kerjakan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan sebagai ladang amal jariah untuk kita semua. Saya sangat berharap bantuan para penonton yang beriman agar dapat memberikan saran dan kritik terhadap isi konten ini apabila ada kekeliruan dalam rangkuman ilmu yang telah saya sampaikan, agar kita bisa sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan apabila isi konten ini bermanfaat, silahkan di-share agar kita sama-sama mendapatkan amal jariah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمت بأنك نجوى ولبس خبيث